Novel Dua Bunga Setangkai karya Cha Wicha, episode 23, Hari yang Membosankan. Setelah keberangkatan Hanafi, Insa masuk kembali ke dalam rumah. Ia menuju lantai atas memasuki kamarnya. Apa yang akan aku lakukan jika di rumah tanpa Masan seperti ini? Gumam Insa lirih sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur. Hampir setengah jam, ia hanya berguling-guling di atas kasur yang empuk itu, sampai kasur yang sudah tertata dengan rapi itu berantakan kembali karena ulahnya. Tok tok tok, suara ketukan pintu di kamar Insa. Non, apa saya boleh masuk? Sepertinya suara Mbak Risna. Insa. Insa segera bangun dari posisi tidurnya, membenarkan selimut yang berantakan karena ulahnya, lalu mempersilahkan Risna untuk masuk. Maaf non, kalau saya mengganggu. Enggak kok mbak, saya malah bosan sendirian di kamar. Mbak Risna mau temani saya. Hehe, maaf non, pekerjaan saya belum selesai. Mungkin nanti kalau sudah selesai, saya bisa temani Nona Insa. Terus Mbak Risna mau ngapain kesini? Saya kira mau nemenin saya. Insa sudah tersenyum dengan manisnya, berharap ada teman untuk berbicara. Tidak non, maaf, saya membersihkan kamar Nona. Oh iya mbak, mari saya bantu. Sudah beranjak dengan semangatnya. Jangan non, biar saya saja, nanti Nona capek. Saya sudah biasa bekerja mbak, jadi jangan khawatirkan, cuma bersihin kamar aja. Jangan non, maaf Nona, keluar dulu saja. Jangan non, maaf Nona, keluar dulu saja ya. Sudah mengulurkan tangan menunjuk ke arah keluar dengan sopan agar Insa mau beranjak pergi dari kamarnya. Ya sudah, saya akan temani Mbak Risna di sini saja ya. Saya nggak akan bantuin, cuma mau ngobrol aja kok. Nanti saya akan temani Nona. Kalau Nona di sini, nanti malah kotor kena debu-debu yang akan saya bersihkan ini. Mencoba yakin, menunjuk meja yang bahkan masih terlihat bersih mengkilap itu. Mungkin Nona bisa menonton TV sambil makan cemilan. Saya akan ambilkan camilan buat Nona kalau mau. Baiklah, nanti janji ya. Mbak temenin saya. Iya non, kalau pekerjaan saya selesai, saya janji deh. Tersenyum sambil mengangkat kedua jarinya menghadap Insa. Insa pun keluar dari kamar. Belum sampai di ruang tengah untuk menonton TV. Dari arah belakang, Fatimah sudah memanggil di belakangnya. Sudah ada dua orang lelaki membawa kardus yang cukup besar. Taruh di mana ini non? Apa itu mbak? Insa tampak kebingungan dengan kardus yang dibawa oleh para lelaki itu. Dari kardus tersebut terdapat sebuah gambar dan logo sebuah toko yang sepertinya Insa pernah lihat sebelumnya. Gambar itu aku pernah lihat di mana ya? Untuk beberapa menit Insa terdiam memandangi kardus-kardus itu. Astaga, itu kan logo di toko kerudung kemarin. Mereka benar-benar mengirimnya. Banyak sekali, sampai 2 kardus besar begini. Siapa yang akan memakainya? Duh, Mas Han, kenapa kau selalu berlebihan begini sih? Melihat para lelaki itu terlihat keberatan membawa kardus yang masih ada di tangan. Insa segera tersadar dan menunjuk langsung ke depannya. Taruh di sini saja mas. Fatimah dan kedua lelaki itu pun berlalu pergi setelah menaruh kardus dan menyerahkan selembar amplop kepada Insa. Insa melihat isi amplop tersebut ternyata adalah tagihan semua kerudung yang dikirim tersebut, tapi tak tertulis nominal apapun di sana, hanya tertulis lunas dengan stempel merah dan daftar kerudung apa saja yang ada di dalamnya. Insa membuka isi kedua kardus itu. Semua terlihat penuh dengan kerudung berbagai warna dan model. Ya ampun, banyak sekali. Siapa yang akan memakainya? Insa membongkar kardus tersebut, memilih warna dan model yang ia sukai. Aku juga akan memberikan sebagian kerudung ini untuk Kak Salma, Mbak Fatimah, Mbak Risna, dan juga Budi nanti. Saat sore menjelang, Fatimah dan juga Risna baru saja selesai menata kerudung Insa di dalam lemarinya. Insa menyisihkan beberapa untuk diberikan kepada Salma kakaknya. Waktu pun berlalu cepat, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Insa sudah memakai baju dan kerudung dengan warna senada, ditambah riasan natural di wajahnya. Dia duduk di meja makan, ditemani dengan Fatimah dan juga Risna di sana. Tadi Mas Han bilang akan pulang sebelum jam 6 sore, tapi sampai sekarang kenapa Mas Han belum datang? Tumben ya,
Mas Hanafi belum pulang? Mungkin masih ada lembur kali. Nona Insa, makan dulu aja ya. Sepertinya Nona sudah lapar. Tidak Mbak Fat, nanti aja. Saya mau nunggu Mas Han dulu. 8, 9, 10. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Hanafi tak kunjung datang. Ada gurat kesedihan di wajah Insa, tapi ia enggan menunjukkan kepada orang lain. Insa hanya tersenyum sepanjang mengobrol dengan kedua orang yang setia menemaninya itu. Akhirnya, Insa pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya tanpa menyentuh secuil makanan yang terhidang di meja makan. Insa merebahkan diri di atas kasur. Pikirannya sudah tak karuan. Dia menebak-nebak kemana Hanafi pergi. Tadi pagi, Mas Han bilang akan pulang lebih awal dan makan di rumah saat malam. Tapi sampai selarut ini, kenapa belum pulang? Tak ada kabar apapun darinya. Apa Mas Han sudah makan di sana? Beradu argumen dengan pikirannya sendiri. Tanpa disadari, ia pun terlelap dengan perut yang belum terisi makanan sama sekali. Di gedung, baru sebuah ruangan disulap menjadi ruang makan VVIP untuk menyambut kedatangan pemimpin Wijaya Group. Sudah banyak para undangan privat dan petinggi negara yang datang dalam perjamuan makan malam di kota B tersebut. Ketika Hanafi tiba, semua undangan yang sudah datang pun berdiri dan mencoba menjabat tangan dengannya. Wajah Hanafi sudah tampak masam dan acuh terhadap semua orang yang tersenyum dan berusaha menyapanya dengan basa-basi. Pikiran Hanafi hanya tertuju pada Insa yang sedang menunggunya di rumah. Ia tak mau membuatnya kecewa ataupun bersedih. Tetapi apalah daya, acara yang diselenggarakan sekarang juga terbilang penting untuk Wijaya Group ke depannya. Banyak para pendukung maupun klien yang datang untuk mendukung terbukanya kembali anak cabang Wijaya Group di kota B tersebut. Mereka ingin bertemu dan bertatap muka langsung dengan pemilik perusahaan yang sangat berpengaruh di negara tersebut. Banyak makanan yang lezat dan berbagai minuman di sana yang tentunya dibuat oleh koki-koki handal yang sudah berpengalaman. Namun, Hanafi sama sekali tak menikmati makanan yang dilahapnya dengan terpaksa. Hanafi pun tak begitu menanggapi berbagai pertanyaan para petinggi negara yang hadir. Wajahnya nampak masam dan acuh menjawab sekenanya. Sudah berkali-kali ia melihat jam di tangannya. Waktu terlihat sama sekali tak berjalan dalam kegelisahannya. Sampai waktu pun menunjukkan pukul 10 malam. Hanafi pun baru beranjak dari gedung anak cabang tersebut. Mobil pun dikemudikan oleh Rinu. Lina berada di sampingnya, sedangkan Hanafi berada di belakang. Ia nampak menyandarkan kepalanya dan melihat berkali-kali jam tangannya. Lina dan Rino pun juga ikut gelisah dengan sikap tuannya yang dari tadi nampak acuh tak mempedulikan siapapun. Bisakah kau mengemudikan mobil lebih cepat lagi? Memecah keheningan dengan nada suara yang tinggi, membuat kedua orang yang ada di dalam bagian depan terlonjak kaget. Maaf tuan, saya harap Anda bisa bersabar, jawab Rinu dengan sopan. Jam berapa aku akan sampai di rumah? Insa, maafkan aku. Bersambung.